ekspos atau gelar perkara gitu ada penerimaan atau pembelian aset. Nah itu juga jadi fokus tim untuk pengembangan ke arah TPPU. Apakah ada modus-modus atau perbuatan indikasi pencucian uang terkait tadi perolehan aset. Pemirsa, dunia pendidikan tinggi kembali tercoreng kasus korupsi. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik bersama sejumlah pejabat kampus dan pihak swasta. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Menurut keterangan KPK, modus komplotan pemimpin perguruan tinggi negeri ini antara lain dengan melakukan tawar-menawar mahar, pengaturan kursi hingga pemberian akses untuk meloloskan calon mahasiswa yang telah memberikan uang. Bagaimana praktik kotor ini bisa terjadi? Berikut kronologinya. Pemirsa, kasus ini berawal dari dugaan permintaan uang senilai 650 juta rupiah kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran. KPK menyebut permintaan diduga dilakukan Wakil Rektor 3 melalui 2 pihak swasta dan diketahui Rektor Ahmad Sodik. Uang diberikan, namun calon mahasiswa tersebut justru dinyatakan tidak lulus. Penyidikan kemudian membuka dugaan praktik yang lebih luas. Kepala Bagian Akademik Unsud, Eko Sumanto, diduga berkomunikasi dengan pengepul calon mahasiswa dan melakukan tawar-menawar mahar. KPK menyebut total uang yang diduga diterima dari praktik ini mencapai 1,12 miliar rupiah sepanjang 2025 hingga 2026. Tidak berhenti pada transaksi uang, dari total 245 kuota jalur mandiri, KPK menemukan dugaan 73 kursi telah diatur untuk calon mahasiswa tertentu. Rektor Ahmad Sodik juga diduga memberikan akses user ID kepada Eko Sumanto untuk melakukan otorisasi atau klik persetujuan bagi calon mahasiswa yang telah memberikan uang. Praktik inilah yang kemudian berujung pada operasi tangkap tangan KPK. 14 orang diamankan, 12 di Purwokerto dan 2 di Jakarta. 6 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, termasuk rektor, wakil rektor 3, kepala bagian akademik, dan 3 pihak swasta. KPK juga menyita uang tunai sekitar 665 juta rupiah, serta saldo rekening senilai 99 juta rupiah. 73 dari 245 kursi jalur mandiri diduga sudah diatur. Ini bukan lagi sekedar cerita tentang pungutan liar. Ada dugaan mahar, ada perantara, ada tawar-menawar harga, bahkan ada akses untuk menentukan siapa yang bisa lolos. Dan kasus serupa bukan baru pertama kali terjadi. Lalu mengapa celah ini terus terbuka? Apakah ini hanya permasalahan oknum di dalam kampus atau justru sistem jalur mandiri yang memberikan ruang terlalu besar untuk diperdagangkan? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Issue, KPK tangkap Rektor Pras Mahasiswa Jalur Mandiri. Dan kita akan berdiskusi bersama narasumber yang telah hadir di studio Metro TV. Ada anggota Ombudsman, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta juga telah ditetapkan sebagai ketua ataupun sekaligus ketua terpilih Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Bapak Nuzran Joher. Dan nanti juga ada pengamat pendidikan, Bapak Doni Kusuma. Pak Doni dan juga Pak Nuzran, terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Sama-sama. Dan selain dengan Pak Nuzran dan juga Pak Doni, kita juga akan berdiskusi melalui sambungan Zoom. Telah bergabung juru bicara KPK Budi Prasetyo, juru bicara Universitas Jenderal Sudirman atau Unsud, Bapak Edi Santoso. Pak Edi dan juga Pak Budi, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Top Issue. Terima kasih Mbak Fitri.
Baik, dan pemirsa kami juga telah mencoba menghubungi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Wamendikti Saintek, Ibu Stella Christine, namun belum bisa bergabung dalam diskusi untuk kali ini. Saya akan buka diskusi dari Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, mengenai modus yang dilakukan para tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap penerimaan mahasiswa baru ini, seperti apa temuan dari KPK? Ya. Baik Mbak Fitri, kalau kita kembali melihat modus yang terungkap dari peristiwa tertangkap tangan, ini pemberian yang dilakukan oleh pihak mahasiswa baru, ada yang timingnya itu sebelum pengumuman kelulusan, ada juga yang setelah pengumuman. Ada juga yang masih dalam tahapan negosiasi atau kesepakatan harga mahar. Nah, yang pemberian yang dilakukan sebelum pengumuman ini kemudian tercapture salah satunya yaitu orang tua dari mahasiswa yang tadi digambarkan juga melalui video grafik oleh Mbak Fitri, yang kemudian tidak lulus. Nah, dari sini kemudian para oknum di internal Unsut ini dalam tanda kutip panik begitu ya Mbak Fitri ya, karena kemudian uang yang sudah diberikan oleh orang tua ini sudah habis digunakan oleh pihak-pihak swasta yang diduga ini juga ada hubungannya dengan oknum internal di Unsut. Nah, karena uang yang sudah diberikan oleh orang tua mahasiswa ini sudah habis digunakan, maka kemudian Pak Wahrek 3 ini mengupayakan untuk pengembaliannya meminjam dari pihak swasta dengan janji untuk pengembaliannya kepada pihak swasta nanti dari pencairan proyek pengadaan yang ada di Unsut. Ini setidaknya ada 3 paket proyek Mbak Fitri, ada soal pengecatan gedung, pembangunan dan renovasi kantin, dan juga terkait dengan pengadaan kanopi. Di mana 3 paket pekerjaan ini yang mengerjakan adalah saudara MYN selaku pihak swasta, yang juga merupakan keponakan dari Pak Rektor. Nah, ini artinya kan ada dugaan cross ya, dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, juga cross dengan adanya dugaan konflik kepentingan. Ya, tentu ini juga akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik nantinya Mbak Fitri. Apakah kemudian juga ada dugaan konflik kepentingan ataupun pengkondisian dalam proses pengadaan barang dan jasa di Unsut. Ya, satu, karena pelaksana proyeknya masih keluarga ya dengan Pak Rektor. Yang kedua, bagaimana kemudian swab pembayaran ini bisa dengan mudah dilakukan ya. Pekerjaan itu dilakukan oleh pihak MYN misalnya, kemudian pencairannya bisa langsung di switch invoice-nya untuk swasta lain yang dalam hal ini meminjami uang saudara NAP selaku Wahrek 3 untuk kemudian melakukan pengembalian kepada orang tua mahasiswa. Nah, di klaster kedua Mbak Fitri, ini pemberiannya diduga setelah pengumuman, karena memang kalau kita melihat alur perintah dari Pak Rektor adalah jangan meminta di awal ya, tapi ketika orang tua ini memberikan sesuatu, memberikan sejumlah uang, sampaikan terima kasih. Artinya ini memang kode untuk terbuka menerima adanya pemberian dari pihak orang tua, dan ini dugaannya tidak hanya di Fakultas Kedokteran saja yang jumlah kuotanya ada 73 untuk jalur mandiri dari total 245 tersebut. Nah, kemudian di sini kita dalami dalam rangkaian tahapan penyelidikan Mbak Fitri bahwa penerimaan uang ini menggunakan layering, yaitu pihak swasta saudara MYN yang tadi ada di klaster 1. Nah, saudara MYN ini berperan sebagai layering, sebagai penerima uang dari para orang tua mahasiswa yang kemudian ini tentunya semua atas pengetahuan Pak Rektor ya. Nah, yang kemudian yang bersangkutan juga sekaligus sebagai operator atau juru bayar untuk keperluan pribadi Pak Rektor. Nah, salah satunya adalah pembelian aset. Nah, tentu ini juga akan didalami Mbak Fitri, karena mengapa pembelian asetnya juga diatasnamakan saudara MYN ya. Apakah ini kemudian nanti akan masuk ke unsur pasal TPPU, nanti kita lihat perkembangannya. Kemudian yang ketiga, ini yang tadi dibahas oleh Mbak Fitri ya, terkait adanya pengepul yang kemudian melakukan negosiasi harga, tawar-menawar harga. Sampai kemudian Pak Rektor ini memberikan otorisasi ya user password agar kepala bagian atau kepala bidang akademik di Unsut ini
bisa langsung ya melakukan approval terhadap mahasiswa-mahasiswa yang sudah membayar melalui pengepul tersebut. Nah, ini kira-kira 3 modus utama yang tercapture dari peristiwa tertangkap tangan ini. Begitu Mbak Fitri. Oke, Pak Budi, artinya apakah rektor ini berperan sebagai pengendali utama atau ada pihak lain mungkin yang kemudian lebih besar di balik sistem ini? Ya, nanti kita akan lihat, karena kalau kita lihat 3 klaster ini, Pak Rektor ini mengetahui semuanya, baik pada saat awal penentuan tarif ya yang dilakukan oleh saudara NAP selaku Warek 3 kepada orang tua siswa, ya tadi sudah disebut 650 juta, itu juga sepengetahuan Pak Rektor, pun terkait dengan pengembalian uang kepada orang tua yang tidak lulus tadi, yang menggunakan metode peminjaman pihak swasta, ini juga semuanya diketahui oleh Pak Rektor. Ya, ini artinya Pak Rektor ini mengetahui ketiga klaster tersebut, Mbak Fitri. Di klaster 1 yang penentuan tarif sejak awal, klaster 2 yang pemberiannya diduga pasca pengumuman, dan klaster ketiga terkait adanya tawar-menawar oleh pengepul bersama Kepala Bidang Akademik. Oke, baik, saya akan langsung ke Pak Edi. Pak Edi, terkait kasus ini tidak hanya satu klaster, temuan KPK menemukan ada 3 klaster dalam perkara ini. Tidak sekedar pungutan liar, KPK menemukan dugaan tawar-menawar mahar, pengaturan kursi, hingga pemberian akses untuk meloloskan calon mahasiswa yang telah memberikan uang. Apakah kampus memang tidak mengetahui ada praktik seperti ini? Ya, tentu ini mengejutkan dan ya tamparan keras buat kami ya, institusi perguruan tinggi yang kita di dalamnya mengajarkan nilai-nilai moral, apalagi momentumnya ini adalah di fase-fase awal kita menerima mahasiswa baru, dan seperti biasa kita ada satu rangkaian kegiatan pembekalan nilai-nilai Sudirman ya, melalui pelatihan-pelatihan untuk mahasiswa baru, dan kemudian kita diterpa musibah ya, badai yang membuat kita semua sedih ya, kecewa. Tapi ya tentu kita akan jadikan itu sebagai refleksi. Nah, tentang modus-modus macam itu, karena itu ilegal ya, tentu kita tidak tahu, Mbak Fitri ya, karena dari prosedur yang Pak Edi, apakah artinya pengawasan di dalam kampus tidak berjalan sehingga praktik seperti ini terjadi? Kalau pengawasan kan sebetulnya gini, kalau di kampus itu pengawasan dibagi 2 ya. Ada pengawasan bidang akademik, itu nanti dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu. Ada pengawasan internal yang itu dilakukan oleh satuan pengawas internal. Tapi tentu SPI ini tidak sampai jangkauannya ya, karena SPI ini kan dibentuk rektor ya, dan tentu tidak sampai melakukan pengawasan terhadap rektor. Pengawasan mestinya dilakukan oleh inspektorat ya, Mbak Fitri ya, ada irjen, dan di setiap momen sepengetahuan kami dalam penerimaan mahasiswa baru SPMB Mandiri khususnya, itu ada semacam evaluasi yang dilakukan oleh irjen. Jadi ada instansi di atas kami yang selalu mengawasi. Oke, Pak Edi, ada kemudian juga temuan mengenai rektor diduga memberikan akses user ID kepada kepala bagian akademik untuk melakukan otorisasi atau klik kelulusan calon mahasiswa yang telah memberikan uang. Ini memang sistemnya seperti apa sehingga kemudian akses user ID ini bisa diberikan begitu saja oleh rektor kepada pihak lainnya? Kami nggak tahu persis ya, karena ini kemudian materi yang didalami oleh KPK, tetapi secara SOP penentuan mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SPMB Mandiri atau jalur lokal ini diputuskan bersama-sama dalam pengetahuan kami ya, antara dekan, pimpinan fakultas bersama pimpinan universitas atau rektor. Dan biasanya dari fakultas itu ada dekan, ada wakil dekan bidang akademik WDA, dan penentuan siapa yang lulus dan tidak itu ada di forum itu ya. Mestinya tidak diputuskan secara personal, sehingga ini juga mengejutkan, kami baru tahu kalau ada dugaan-dugaan semacam itu.
Oke, baik Pak Edi, artinya dengan melihat perkara ini, menurut Anda, apakah ini adalah persoalan mengenai tindakan individu atau sudah menyentuh sistem dalam kampus? Saya kira individu ya, Mbak Fitri ya, karena kita memiliki prosedur yang mengantisipasi ada tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan individu dengan tadi misalnya kita lakukan prosedur penentuan kelulusan itu tidak melalui seseorang ya, melalui satu pimpinan saja, tetapi melalui rapat kolektif dan itu selalu dilakukan para pimpinan fakultas bersama pimpinan universitas untuk menentukan itu. Baik, saya akan kembali ke Pak Budi. Pak Budi, ini kan kemudian yang terlibat tidak hanya rektor, tapi ada juga wakil rektor, kepala bagian akademik, dan juga pihak swasta. Artinya persoalan ini adalah lagi-lagi mengenai tindakan individu atau kemudian memang mengenai penyalahgunaan kekuasaan, ataukah ini memang sudah menyentuh sistem dalam kampus? Ya, yang pertama memang kami melihat ini perbuatan oknum begitu ya Mbak Fitri ya, oknum di internal unsur dan juga pihak-pihak lainnya, karena memang tercapture Pak Rektor, Pak Warek, juga Kepala Bidang ini juga disertai pihak-pihak swasta yang diduga ikut terlibat dalam menjalankan aksinya. Karena ini kan sangkaan pasalnya pasal 12E, Mbak Fitri, dan juga 12B besar. Bicara 12E artinya memang ada inisiatif, ada motif dari pihak-pihak di internal unsur ya, karena memang pasal 12E itu kan soal pemerasan, ada ancaman, ada relasi kuasa. Ketika pihak-pihak di unsur ini punya kewenangan dalam konteks proses dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru, ini kan artinya secara relasi kuasa dia yang punya kewenangan. Di sisi lain, pihak mahasiswa baru ini dalam relasi kuasa adalah masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan publik ya, dalam hal ini penerimaan mahasiswa baru. Dan kalau kita melihat pihak-pihak yang diduga sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum di internal unsur ini, Mbak Fitri, tidak hanya terjadi di Fakultas Kedokteran, ya, ada sejumlah fakultas lain seperti di Fakultas Hukum, kemudian Fakultas Perikanan. Ya, artinya ini juga akan jadi materi pendalaman. Penyidik akan masuk lagi, lebih lebar lagi, di mana saja dugaan praktik-praktik pemerasan dan gratifikasi ini terjadi. Nah, terlebih sebelumnya Mbak Fitri, KPK juga sudah mengingatkan sejak tahun 2022 ya, pasca KPK melakukan tangkap tangan di Universitas Lampung. Ini kan modusnya mirip ya, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Kemudian kami mengumpulkan sejumlah entitas akademis, para pimpinan perguruan tinggi untuk berkomitmen ya terkait dengan penguatan integritas ekosistem kampus. Ya, tentunya tidak hanya entitas para pendidik, para manajemen, mahasiswa, orang tua, dan juga sistem informasinya itu juga harus dibangun ya setransparan mungkin ya. Meskipun kalau kita kembali melihat di perkara unsur ini, ada permainan di luar sistem. Ketika sistem itu sudah ada, tapi kemudian otorisasi dalam klik itu di-sharing ya kepada pihak-pihak yang semestinya tidak punya kewenangan untuk melakukan approval terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Nah, kemudian ironisnya nih Mbak Fitri, pekan kemarin ya pada hari Rabu dan Kamis itu kami pas banget ya sedang menggelar forum penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi. Ya, kami undang beberapa pimpinan kampus piloting project dan juga beberapa ketua forum. Dilalahnya pada hari Kamisnya kemudian terjadi tangkap tangan ini. Ya, artinya dalam konteks pendidikan, dalam konteks pencegahan kami sedang mengingatkan kembali ya entitas-entitas kampus, tapi kemudian ada oknum di unsur ini melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Dan ironis lagi, hari ini Mbak Fitri kami juga melakukan penggeledahan. Jadi 2 hari ini, hari Minggu dan Senin, penyidik melakukan penggeledahan di Purwokerto, ada sejumlah rumah pihak tersangka yang kami geledah dan salah satunya di kantor rektorat juga kami geledah. Dan dalam penggeledahan itu kami menemukan surat edaran KPK tahun 2023 yang ditujukan kepada seluruh entitas di perguruan tinggi negeri, kemudian perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan juga politeknik negeri terkait dengan rekomendasi
peningkatan aspek transparansi secara spesifik pada Baik. proses penerimaan mahasiswa baru. Artinya apa yang diingatkan oleh KPK sebetulnya masih disimpan di unsur ya. Oke. Namun kemudian dengan terungkapnya perkara ini artinya tidak dilaksanakan sepenuhnya ya, meskipun surat edaran itu masih tersimpan rapi di Rektorat Unsur. Begitu, Mbak Fitri. Baik, saya akan kembali ke Pak Edi. Pak Edi tadi dari KPK mengatakan ada dugaan indikasi tidak hanya terjadi kemudian ini perkara di Fakultas Kedokteran, tapi juga ada di fakultas-fakultas lainnya. Nah, apakah kemudian dari Unsur sendiri akan ada upaya untuk audit independenkah terhadap seluruh penerimaan mahasiswa baru 2025-2026? Begini, Mbak Fitri, model penerimaan mahasiswa baru dengan segenap SOP-nya ini kan sebetulnya bukan khas Unsur ya. Ini juga terjadi di PTN-PTN yang lain. Artinya ini kebijakan yang berlaku nasional yang atas restu kementerian tentu. Nah, bahwa kemudian model yang ada selama ini dinilai ya dari kasus ini ternyata menyimpan peluang-peluang penyimpangan dan kemudian akan dilakukan evaluasi, tentu Unsur akan mendukung ya bersama-sama dengan kementerian dan juga perguruan tinggi negeri yang lain untuk perbaikan sistem penerimaan mahasiswa baru. Jadi itu saya kira nanti akan menjadi domain kementerian, tetapi Unsur sebagai satu unit yang ada di dalamnya akan sangat mendukung dan akan bekerja sama untuk perbaikan sistem penerimaan mahasiswa baru di masa mendatang. Baik, saya akan kembali ke studio Pak Nuzran dan juga Pak Doni. Ini kenapa kemudian jalur mandiri menjadi area resiko tinggi korupsi? Tapi tahan dulu jawaban dari Bapak-Bapak karena kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Doni, tadi kita sudah mendengar bagaimana konstruksi perkara dari KPK dan juga kita sudah mendengar bagaimana sikap dari pihak Unsur sendiri. Tapi mengenai jalur mandiri ini, kenapa menurut Anda ini merupakan sebuah area dengan resiko tinggi korupsi? Ya, karena kalau kita lihat dari konstruksi regulasinya, di Saintek yang nomor 3 tahun 2026 yang memperbaiki itu hanya menambah saja untuk proses ya prinsip transparansi akuntabilitas, tetapi tidak memperbaiki persoalan kuota itu. Dan kuota itu tetap saja berjalan. Nah, disinilah yang sejak tahun 2022 kemudian memakan korban ya, mulai dari Unila, kemudian yang sekarang ini. Dari dulu saya sudah mengatakan sistem ini yang keliru gitu ya, karena memang kita bisa mengatakan ini oknum, ada persoalan individu. Kalau katakanlah nih individunya berintegritas, kemungkinan ini tidak akan terjadi. Tetapi individu itu kan dia ada tugas dan tanggung jawab. Sebagai rektor dia harus kemudian melaksanakan organisasi di perguruan tinggi. Universitas Sudirman ini kalau di dalam strata jenis-jenis perguruan tinggi negeri termasuk kelompok yang kedua. Ada PTNBH yang diberi kewenangan penuh, otonomi penuh berdasarkan amanat Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012 pasal 6566 itu otonomi perguruan tinggi, itu PTNBH penuh. Nah, Unsur ini adalah PTN BLU istilahnya, Badan Layanan Umum. Nah, PTN BLU ini dia di satu sisi diberi kewenangan terbatas terutama untuk mencari dana dan kemudian mengelola dana sendiri tanpa melaporkan kepada pemerintah itu terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, termasuk di sini jalur mandiri. Maka itu yang dipakai. Kemudian yang satker, jadi PTN yang semuanya tergantung mulai dari pengembangan prodinya, pemilihan dosennya dan kehidupannya semua diatur oleh pemerintah pusat. Nah, sistem mandiri yang sampai 50% ini tentu membuat tanggung jawab rektor itu kan begitu berat ya. Artinya dia harus melaksanakan, menjalankan roda organisasi perguruan tinggi dengan biaya yang ada di pundaknya. Dan ini semua akhirnya apa? Bertumpu pada sistem mandiri tadi yang diberi kuota bahkan sampai 50%. Kalau misalkan jalur prestasi 20% tidak terpenuhi, UTBK tidak terpenuhi, semua jalur itu bisa dialihkan ke jalur mandiri. Dan sistem berapa jumlah kuota prestasi,
UTBK itu tidak pernah ada transparansi, sehingga meskipun ada tes ya kita tidak tahu, mahasiswa tidak tahu kalau saya mau masuk ke kedokteran UI saya pakai UTBK berapa passing grade saya supaya bisa masuk, tidak pernah secara transparan dibuka, tiba-tiba oh kamu diterima, kamu tidak diterima. Nah disinilah sistem yang tidak transparan dan tidak akuntabel ini mempengaruhi proses tadi. Jadi pertama ada unsur istilahnya kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada rektor begitu besar, tetapi kewenangan ini diberikan memang karena tanggung jawabnya besar. Tanggung jawab besar ini karena amanat dari undang-undang yang memberikan kewenangan universitas untuk mandiri, baik dalam itu PTNBH maupun BLU. Dan sampai sekarang tentang PTNBH, BLU dan Satker itu tidak pernah ada evaluasi dari Kemenkeu, dari DPR, Komisi 10, bahkan dari pendidikan tinggi pun tidak. Jadi artinya masih banyak hal-hal yang kemudian bisa jadi tiba-tiba nanti ketangkep rektor yang lain lagi misalkan seperti itu. Artinya ini merupakan besar. Puncak gunung es menurut Anda, ya, Pak Doni? Pastilah, karena ini kan sudah terjadi hampir 4 tahun dan itu modusnya selalu sama, potensi itu besar seperti itu. Dan sebenarnya masyarakat itu juga sudah tahu, cuman mereka yang menjadi penikmat itu sebenarnya diem-diem saja juga karena mungkin anaknya lolos dan lain-lain. Jadi ini memang masalah yang cukup kompleks. Di satu sisi ada persoalan kewenangan dan kekuasaan, tetapi ada aturan dan regulasi. Tetapi di balik aturan dan regulasi ini sebenarnya pertanyaan utamanya menurut saya adalah perguruan tinggi ini mau dibawa kemana? Apakah perguruan tinggi ini adalah res publica, sesuatu untuk kepentingan umum, untuk kesejahteraan masyarakat, atau res privata, sesuatu yang privat di mana hanya orang yang berduit saja yang bisa kemudian membayar? Undang-undang Dikti kita 12 tahun 2012 itu ideologinya agak neokapitalisme gitu, sehingga pendidikan tinggi itu adalah komoditas. Karena itu kita tidak mengherankan masuk ke kedokteran di Unsud ini paling tinggi 260 juta untuk pengembangan institusinya. Coba bayangkan, makanya orang tidak bisa mengatakan sekarang anak orang miskin nggak bisa jadi dokter. Ya memang benar. Ini kan sesuatu yang tidak fair dan tidak adil. Artinya sistem di dalam perguruan tinggi kita paradigmanya harus diubah. Kalau paradigmanya kapital seperti ini, kita tidak akan pernah bisa memperoleh anak-anak yang terbaik untuk membangun bangsa ini, entah ketahanan bangsa dari sisi kesehatan, dokter-dokternya, apalagi ini fakultas kedokteran ya terkait dengan ketahanan bangsa. Jadi paradigma ini yang memang harus diubah dan dievaluasi. Pak Nusron, dari pandangan Ombudsman sendiri mengenai perkara ini seperti apa? Dari Ombudsman kalau kita melihat perkara ini jelas ini adalah maladministrasi. Apa itu maladministrasi? Maladministrasi itu adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum. Dalam konteks rektor Unsud ini, peristiwa ini adalah di mana kewenangan rektor itu melampaui kewenangannya. Karena untuk menentukan angka, misalnya berapa harus bayar, atau untuk mandiri ini 50%, pertanyaannya siapa yang mengawasinya. Jadi kalau kita bicara tentang maladministrasi, tentu sebenarnya maladministrasi pada dasarnya itu korupsi. Kalau Ombudsman melihat bahwa ini adalah perusahaan di hulu, artinya kalau sudah maladministrasi berlarut dilakukan, maka KPK akan ngambil di hilirnya. Situlah korupsinya. Padahal intinya maladministrasi adalah ini. Tapi Ombudsman dalam hal ini ingin memastikan bahwa tata kelola dan hak publik terhadap sesuatu itu bagaimana menjembatani hak publik dengan negara dan penyelenggaraan negara, bahwa mereka punya hak. Tadi disinggung oleh Pak Dodi ya, bahwa kalau memang di Mandiri itu ada 50% jatah di mana mereka tidak bisa lolos melalui dengan jalur yang biasa, lalu dengan mandiri semuanya, pertanyaannya untuk kedokteran ini masyarakat miskin yang tidak mau, kapan mereka menikmati itu? Nah, Ombudsman akan tetap ini melihat persoalan ini persoalan serius, dan kita bisa saja melakukan investigasi atas perkara sendiri untuk melihat sistem tata kelola ini bagaimana memastikan bahwa hak publik tidak terjadi maladministrasi di situ. Nah ini apakah memang ada upaya juga nantinya Ombudsman dari kemudian berkaca pada perkara ini untuk kembali memeriksa atau investigasi perguruan-perguruan tinggi lain yang memiliki mekanisme jalur mandiri seperti ini? Ya, karena kan standar yang dibilang tadi Pak Doni bahwa sebenarnya sudah ada regulasi. Kalau kita merujuk kepada standar pelayanan publik, yang pertama itu bagaimana semua perangkat penyelenggara pelayanan publik, ya, baik itu pemerintahan ataupun di unit di mana menggunakan APBN, APBD, memastikan bahwa kita taat asas, taat regulasi. Nah kan sudah dilihat bahwa potongan angka itu kan ada, tapi kenapa angka itu sampai 600 juta? Nah ini kan ada sesuatu,
karena ada kewenangan, ada celah di situ. Nah, kita akan melihat bahwa bisa saja kami di Ombudsman sebagai pengampu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, khususnya pendidikan, bisa melakukan investigasi untuk menemukan bagaimana akar persoalan dan kita ingin ekosistemnya lebih baik lagi. Oke, kembali saya akan ke Pak Budi. Pak Budi, ini mengenai angka 650 juta rupiah. Sebetulnya siapa yang menentukan sampai ada angka seperti ini dalam perkara ini, Pak Budi? Ya, Mbak Fitri. Jadi angka 650 juta ini di luar UKT, di luar IP. Jadi ini memang ekstra cost yang harus dibayarkan dari pihak mahasiswa yang ingin diterima di jalur mandiri tersebut, ya. Dalam case ini adalah di Fakultas Kedokteran. Kemudian di fakultas lain ada beragam nilainya, Mbak Fitri, ratusan juta juga, tapi memang nggak sebesar di Fakultas Kedokteran. Jadi dipastikan bahwa UKT maupun IP-nya sudah terpenuhi, artinya tidak ada kerugian keuangan negara ya dalam konstruksi perkara ini, tapi kemudian ada tadi yang disampaikan Pak Doni dan Pak Johar juga, ya, artinya Pak Rektor ini melakukan sesuatu yang melampaui kewenangan yang diberikan ya kepada jabatan rektor tersebut, begitu. Oke, baik, Pak Edi, dari pihak Unsud sendiri, apakah kemudian akan menelusuri apakah ada mahasiswa ataupun orang tua yang pernah dimintai uang? Apakah Unsud akan membuka mekanisme pengaduan khusus? Kita tunggu jawaban dari Pak Edi dan juga pihak Unsud, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Edi, apakah kemudian dari pihak Unsud apabila misalnya ada mahasiswa ataupun orang tua yang merasa pernah dimintai uang di luar dari kewajibannya UKT dan juga IP, apakah kemudian Unsud akan membuka mekanisme pengaduan khusus misalnya? Ya, tentu kita akan menerima segala aduan ya. Bahkan tadi ketika sore tadi mahasiswa menyampaikan aspirasinya di depan PLT Rektor, jadi per kemarin tanggal 23 sudah ditunjuk PLT Rektor. Pak Rektor menjamin bahwa Unsud akan membuka diri ya, akan menampung semua keluhan-keluhan, persoalan-persoalan, dan tentu barangkali salah satunya adalah jika ada yang merasa dirugikan, diperas dan lain sebagainya dalam persoalan penerimaan mahasiswa baru ini. Oke, Pak, mengenai bahwa ada 73 dari 245 kursi yang diduga kemudian diperjualbelikan, apakah kemudian ada tindakankah dari pihak Unsud terhadap ke-73 kursi ini? Tentu kita akan menunggu nanti penyidikan yang dilakukan oleh KPK ya, karena ini juga perlu diperjelas ya, dari 245 itu kuota yang mana gitu ya, karena 245 itu mungkin satu fakultas ya, kan kemarin dari Pak Direktur Penyidikan KPK menyebut angka 245, karena kalau total jumlah mahasiswa yang masuk lewat jalur mandiri, SPMB mandiri itu lebih dari 3.000. Kota kita kan 30% untuk SPMB mandiri ya, dari hampir 10.000 itu 3.000-an sendiri. Terus kemudian ada angka 73 itu yang diindikasikan dijual misalnya. Tentu kita akan menunggu hasil penyidikan ya. Kalau kemudian ditemukan fakta-fakta yang kuat, terindikasi ada penyimpangan, gitu ya, tentu nanti akan ada tindakan secara akademik dari Unsud. Oke, baik, Pak Budi, artinya dari pihak KPK dan juga pihak kampus Unsud ini koordinasinya seperti apa untuk kemudian melihat terang perkara ini? Ya, tentunya kami secara institusi juga melihat ya, Unsud ini akan kooperatif dalam proses penyidikan, karena memang tentu ke depan masih banyak tindakan-tindakan penyidik yang diperlukan, baik pemeriksaan kepada sejumlah saksi, pasti itu juga terbuka kemungkinan kami melakukan pemanggilan,
pada pihak-pihak dari lingkup unsur ataupun pihak-pihak terkait lainnya, termasuk kegiatan penggeledahan seperti yang hari ini kami lakukan. Terkait soal angka kuota, jadi memang 245 itu adalah kuota untuk Fakultas Kedokteran, di mana 73-nya itu yang kemudian masuk menjadi kuota mandiri, begitu Mbak Fitrina. Kuota mandiri sejumlah 73 itulah yang kemudian kami duga itu digunakan ya sebagai instrumen untuk mendapatkan sejumlah uang di luar UKT, di luar IP ya oleh oknum-oknum di Unsud. Nah, selain itu juga kami tentu juga akan mendalami Mbak Fitri untuk penerimaan mahasiswa baru di fakultas lain, karena memang dari peristiwa tertangkap tangan kemarin tercapture juga bahwa pemberian ini juga dilakukan dari fakultas lain. Ada fakultas hukum, fakultas perikanan juga tercapture ya, ada pihak orang tua siswa yang memberikan sejumlah uang kepada layeringnya Pak Rektor. Begitu Mbak Fitri. Apakah nilai yang diminta juga sama Pak Budi dengan angka sampai ratusan juta rupiah seperti itu? Untuk nilainya beragam Mbak Fitri, jadi ini memang timing pemberiannya pun juga beragam. Ada yang pemberiannya di awal, ya seperti yang di case-nya Fakultas Kedokteran, ada juga yang pemberiannya di akhir, begitu sudah ada pengumuman. Jadi memang ini juga salah satu instruksinya Pak Rektor kepada layeringnya bahwa jangan minta di awal gitu ya. Tapi ketika orang tua ini memberikan di akhir, ya diterima, sampaikan terima kasih. Artinya ini kemudian juga masuk ya ke dalam unsur-unsur pasal di 12B besar. Oke, saya akan kembali ke studio. Pak Doni, apabila kita lihat ini posisi dari orang tua sendiri, ini nampaknya orang tua calon mahasiswa sepertinya ataupun seolah tidak memiliki upaya yang cukup kuat untuk mengimbangi kewenangan, kekuasaan dari pihak yang memegang otoritas dalam sistem penerimaan. Ya, ini kan memang tidak mudah ya, karena saya melihat ini tergantung dari mentalitas orang tuanya ya. Sebenarnya dalam proses ini masyarakat, orang tua itu sebenarnya juga ikut andil, ikut ambil bagian di dalam proses yang saya katakan pengerusakan pendidikan tinggi ya. Karena kalau mereka taat hukum, taat aturan, harusnya yang dibayar ya UKT dan IP saja. Meskipun menurut saya UKT dan IP-nya masih sangat mahal, sehingga ini menjadi akses terhadap anak-anak dari keluarga miskin itu tidak bisa ke perguruan tinggi. Tetapi masalah mentalitas orang tua yang punya gengsi bahwa anaknya masuk fakultas kedokteran, universitas negeri, itu masih ada di masyarakat gitu ya, sehingga apapun akan dilakukan untuk bisa anaknya masuk di sana. Dan sebenarnya mentalitas seperti ini kalau kita lihat Mbak Fitri itu bukan hanya di perguruan tinggi saja. Di pendidikan dasar sama, ketika mau masuk SD negeri, kadang-kadang sudah ada uang bangku. Nanti dari SD negeri supaya masuk SMP favorit, dia juga mungkin memberi gratifikasi kepada guru supaya nilainya diperbaiki, lalu kemudian masuk ke SMP. Dari SMP yang favorit, dia akan masuk ke SMA favorit. Kenapa? Karena jalur undangannya itu sangat besar. SMA favorit itu bisa hampir 20% dari seluruh total. Dan sistem kita dengan aturan dari Permendikbudsaintek nomor 48 itu, jalur undangan atau jalur prestasi itu kuotanya 20% dan hampir 50% berdasarkan nilai rapot. Dan di panitia misalkan UTBK di pendidikan tinggi dan juga kami di Kementerian Pendidikan Dasar, di Badan Standar dan Akreditasi Nasional, kami mendapatkan data bahwa nilai rapot untuk anak-anak kelas 12 yang masuk ke perguruan tinggi itu sudah sangat timpang, karena hampir rata-rata itu 90 sampai 100. Itu yang dipakai 50% untuk jalur undangan. Yang lainnya mungkin jalur prestasinya itu tergantung dari rektornya itu sendiri atau kebijakan perguruan tinggi. Jadi menurut saya ketika ada fenomena seperti ini yang menjadi fokus sebenarnya adalah persoalan dari mentalitas orang tua yang dengan mudahnya
justru tidak menunjukkan proses pendidikan yang baik. Dan anak-anaknya akhirnya jadi terbiasa, wah orang tua saya nyogok, orang tua saya gratifikasi, akhirnya dia menjadi pola perilaku ini menjadi normal. Jadi ini situasinya sebenarnya kalau kita lihat kenapa orang tua, saya yakin orang tua yang sudah anaknya lolos itu nggak mungkin dia akan kasih pengaduan lapor gitu kan, karena anaknya sudah lolos, seperti itu. Oke, baik Pak Sudah, dari Ombudsman sendiri selain kemudian tadi investigasi, mungkin ada berpotensi melakukan investigasi, apalagi kemudian yang akan dilakukan apabila kita melihat bahwa memang banyak faktor ternyata yang mempengaruhi bagaimana praktik ini terus terjadi, bahkan ini bisa dibilang puncak gunung es. Ya, di samping investigasi tentu kita akan lihat nanti respon publik. Dalam hal ini kita akan buka kanal pengaduan. Ombudsman akan menyebarkan secara nasional di kantor pusat dan ke 34 kantor perwakilan terhadap korban atau yang mengadu, karena ini adalah hak publik. Yang Jadi kedua, pihak yang merasa dirugikan akan bisa mengadu kepada Ombudsman. Ya, yang paling esensial di sini adalah kita kembali kepada persoalan mendasar, bahwa ini adalah tanggung jawab negara. Karena ini bicara sistem, ini perguruan tinggi, sistem pendidikan tinggi kita mau seperti apa? Artinya ini lagi-lagi kita balik ke belakang untuk menerjemahkan bagaimana tata kelola dan tanggung jawab Kementerian Tinggi Sains dan Teknologi terhadap perguruan tinggi dalam persoalan ini dan ke depan. Tentu kalau kita bicara tata kelola, bagaimana hak publik, yang kedua bahwa menjamin proses tidak terjadi diskriminasi, bahwa punya hak ini kan itu yang penting. Nah sekali lagi Ombudsman akan selalu membuka untuk memastikan bahwa Ombudsman sebagai jembatan antara negara dengan rakyat. Sekali lagi kita memohon kepada teman-teman yang diberikan amanah sebagai penyelenggara pelayanan publik siapapun, termasuk rektor dan jenisnya, bahwa meyakinkan bahwa negara itu hadir apabila kita memberikan pelayanan yang baik. Oke, baik Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Pak Edi. Dari pihak Unsut sendiri, apa yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik ataupun jaminan konkret yang seperti apa yang bisa diberikan kepada mahasiswa dan orang tua bahwa nantinya penerimaan mahasiswa berikutnya tidak akan lagi perkara ini terjadi, kursi kemudian diperjualbelikan, ada kemudian tawar-menawar mahar seperti itu? Oke, jadi tadi Pak PLT Rektor di depan Sivitas Akademika Unsut, ada mahasiswa, ada karyawan mengajak untuk menjadikan musibah ini ya sebagai titik refleksi. Kita sedih wajar ya, kita malu itu manusiawi, tapi kita harus tegak menatap masa depan. Karena kita berpegang pada nilai-nilai perjuangan Jenderal Sudirman, kita pantang menyerah. Dan itu artinya kita akan kooperatif dengan pihak yang berwenang, ada KPK yang sedang melakukan penyidikan, dan mungkin juga nanti dari kementerian akan melakukan evaluasi. Dan juga satu hal penting lagi, tadi disampaikan oleh Pak Rektor, kami akan sangat terbuka untuk semua kritik, semua masukan. Kita punya kanal namanya Sidamas ya, sistem pengaduan aspirasi masyarakat, itu sudah kita sosialisasikan. Jadi silakan masyarakat, warga kampus, jika ada persoalan-persoalan di mana mungkin mereka dirugikan, silakan sampaikan ke kami dan itu akan kami jadikan sebagai bahan perbaikan ke depan. Baik, saya akan bergeser ke Pak Budi. Dari pihak KPK sendiri, ini pengembangan perkaranya seperti apa? Apakah ada potensi penambahan tersangka ataupun apakah kemudian akan dikenakan pasal TPPU dalam perkara ini? Yang pertama tentu penyidik masih akan fokus dulu Mbak Fitri untuk melengkapi berkas-berkas penyidikan, terutama untuk pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun tentu dalam perjalanan ke depan jika nanti ditemukan alat bukti baru, misalnya ada keterlibatan pihak-pihak lain yang memang cukup signifikan dalam konstruksi perkara tersebut, tentu
penyidik juga terbuka kemungkinan untuk terus melakukan pengembangan, termasuk jika memang unsur-unsur tindak pidana pencucian uang itu terpenuhi dalam konstruksi utuh perkara ini, maka penyidik juga dapat mengembangkan, tidak berhenti di TPK, tapi juga bisa masuk ke TPPU. Nah, yang terpenting Mbak Fitri, seperti tadi disinggung oleh Pak Doni, Pak Jufran, juga Pak Edi, bahwa kami berharap dari perkara ini menjadi pemantik untuk upaya pencegahan ke depannya. Tidak hanya di lingkup unsur saja tentunya, tapi juga di seluruh perguruan tinggi. Dan kalau kita bicara pencegahan korupsi, tentu ini juga tidak hanya personal pihak-pihak di lingkup kampus saja, ya, seperti tadi disampaikan Pak Doni. Karena memang setiap elemen di dalam ekosistem perguruan tinggi ini punya peran yang signifikan, ya, termasuk mahasiswanya, kemudian orang tua itu kan juga masuk dalam ekosistem kampus. Belum lagi kemudian para pendidik, kemudian sistem itu sendiri, manajerial di kampus, semuanya masuk dalam lingkup ekosistem. Dan itu yang juga menjadi fokus dari KPK terkait dengan penguatan integritas, ya, di semua lini ekosistem kampus. Dan kami berharap perkara ini merecall kembali, mengingatkan kita semua kembali kepada komitmen yang sudah kita susun tahun 2022 lalu. Kita lihat spion kita, ya, sudah sejauh mana kita menindaklanjuti komitmen-komitmen tersebut. Begitu Mbak Fitri. Baik, saya akan ke Pak Doni dan juga Pak Nuzran dengan pertanyaan yang sama. Artinya perubahan apa yang harus dilakukan agar kemudian masuk perguruan tinggi ataupun perguruan tinggi negeri ini benar-benar ditentukan oleh kemampuan calon mahasiswanya, bukan koneksi, bukan perantara atau kemampuan membayar, Pak Doni? Ya, pertama-tama kalau kita lihat seluruh kasus ini sebenarnya ada di integritas individu, ya, baik itu rektor maupun orang tua dan juga pendidik, semuanya penyelenggara pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Yuk ajari anak-anak kita untuk berintegritas, itu yang pertama, karena kalau mereka berintegritas, memberi contoh, hal seperti ini tidak akan terjadi. Tetapi menjadi orang berintegritas itu seringkali hidup dalam lingkungan dan di situ ada regulasi dan peraturan. Seandainya rektor memiliki kewenangan begitu besar untuk mengelola seleksi penerima mahasiswa baru dari jalur mandiri, yuk gunakan itu dengan penuh integritas, dengan regulasi yang tepat, sehingga tidak merugikan orang lain. Tetapi pemerintah juga harus bertanggung jawab mendesain, merancang sebuah peraturan di mana tidak terlalu membebani individu dengan tugas yang begitu berat. Konsep PTNBH, PTN, PLU, Satker itu harus dievaluasi, dan yang terakhir kita harus mengelola kembali. Sebenarnya pendidikan kita itu mau dibawa kemana? Apakah pendidikan itu untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia atau kepentingan segelintir orang yang bisa bayar? Dan ini akan sangat merugikan sebagian besar bangsa kita. Ada ketidakadilan sosial, padahal Pancasila itu tujuan akhirnya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. KKN ini nggak boleh terjadi lagi kalau kita punya visi keadilan sosial seperti itu. Pak Nuzran. Ya, tentu dari segi ombudsman-nya ini adalah bagaimana hampir sama dengan teman-teman KPK tadi, kita melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam bentuk apa? Kita ada semacam kajian sistemik untuk membedah sistem dan tata kelola supaya bagaimana antara aktor dan sistem ini nyatu. Yang kedua tentunya kita memberikan apresiasi kepada semua pihak untuk lebih betul-betul akuntabilitasnya, ya, responsif terhadap, dan terakhir adalah integritas. Dan semua itu kita kunci bagaimana regulasi di awal. Intinya adalah kita review, kita duduk bareng dengan kementerian, dengan para pihak dan forum rektor. Ya, Ombudsman siap untuk bersama teman-teman dalam rangka termasuk pengamat, akademisi dan lain sebagainya untuk melihat celah ini supaya tidak terjadi lagi. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Nuzran, Pak Doni, Pak Budi dan juga Pak Edi telah bergabung dan berbincang bersama kami dalam Top Issue untuk kali ini. Pemirsa, kampus harusnya menjadi tempat merawat integritas, bukan tempat memperdagangkan kesempatan. Ketika kursi kuliah bisa ditawar, ketika kelulusan bisa diklik setelah uang diberikan, yang dirampas bukan hanya uang orang tua, tapi juga hak calon mahasiswa yang telah bersaing secara jujur. Kasus mulai terbongkar satu persatu, tapi tanpa membenahi sistem, kursi kuliah akan selalu punya harga. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.